ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, malam hari ini kita memasuki tanggal 5 Zulhijjah ya, menurut satu versi lain sudah berada pada tanggal 6 Zulhijjah. Terlepas dari perbedaan malam ini apakah 5 atau 6 Zulhijjah, ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita melihat ya kemuliaan bulan Zulhijjah ini, terkhusus 10 awal bulan Zulhijjah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan khususnya 10 awal bulan Zulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya, yang dengan mulianya waktu tersebut maka tentunya kita sangat diingatkan agar jangan sampai melakukan kemaksiatan ya di bulan Zulhijjah ini, karena masuk dalam kondisi masuk dalam kategori bulan haram. Dan di sisi lain kita juga sangat dimotivasi untuk melakukan amalan-amalan soleh ya. Karena memang di bulan haram ya, apalagi kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah ini yang merupakan hari-hari terbaik di dunia ya, hari-hari terbaik di dunia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita didemamkan dengan Piala Dunia, berapa hebohnya ya dunia dengan Piala Dunia, yang padahal tidak ada keuntungan khusus terutama kita di Indonesia, kecuali memang yang dia berbisnis. Kebanyakan kita menghabiskan uang, tapi melihat bagaimana gema Piala Dunia itu, seakan-akan semua adalah pemain. Kalaupun tidak bisa pergi ke Qatar, minimal beli bajunya, sebagian sampai seperti itu. Padahal tidak ada keuntungan sedikit pun bagi kita secara umum ya, kecuali orang-orang tertentu. Tapi jangan sampai 10 awal Zulhijjah ini justru lebih melempam dibanding Piala Dunia. Padahal 10 awal Zulhijjah ini Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Para ulama tafsir mengatakan ya, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10. Tentunya ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu menunjukkan keutamaan waktu tersebut. Apa yang dimaksud dengan hari-hari 10? Ya, mayoritas para mufassirin, ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya. Rasulullah juga mengatakan tidak ada hari-hari di dunia ini di mana amalan-amalan soleh lebih Allah sukai dibanding 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kita umat Islam, jangan sampai Piala Dunia lebih semarak dibanding 10 awal Zulhijjah ini, yang merupakan salah satu momen yang Allah sediakan untuk kita bisa masuk ke surga Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, karena ini adalah waktu yang mulia, maka kita dianjurkan untuk memuliakannya. Cara memuliakannya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, semaksimal mungkin jangan melakukan kemaksiatan, apapun bentuknya kemaksiatan tersebut. Karena kemaksiatan yang dilakukan di waktu-waktu mulia seperti ini, dosanya dilipat gandakan. Yang kedua, semaksimal mungkin kita menyemangati diri kita, menyemangati keluarga kita, orang-orang sekitar kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Istri-istri Rasulullah SAW mengabarkan, Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 awal Zulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai 9, beliau berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah, 9 hari. Rasulullah itu orang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang, tapi tidak melalaikan waktu-waktu mulia seperti ini. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, siapa kita? Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga? Tidak ada. Dia ada di antara kita yang mendapatkan jaminan masuk surga secara pribadi, nggak ada. Maka kita lebih pantas
untuk menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apa ibadah yang bisa kita isi? Selain kita menjaga ibadah-ibadah wajib kita juga tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Di antara ibadah tersebut, ini sudah kita sebutkan kemarin, adalah memperbanyak puasa. Ya, kalau bisa puasa 1-9 hari, tanggal 1-9, sangat baik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang kita bisa? Rasulullah menyebutkan 1 hari, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kata para ulama kita, ini puasa sunnah di hari-hari biasa, 1 hari. Bagaimana kalau itu adalah puasa yang kita lakukan di waktu yang mulia seperti sekarang ini, 10 awal Zulhijjah. Apalagi kalau kita bisa puasa 1-9 hari, maka peluang kita untuk masuk surga begitu besar. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bukankah tujuan kita hidup di dunia ini untuk masuk surga? Adakah tujuan lain kita hidup di dunia ini selain masuk surga? Jawabannya enggak ada. Ngapain kita sholat? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita kerja? Ngapain kita membuat karya? Tujuannya untuk masuk surga. Kalau kerja kita, amalan kita tidak menyebabkan kita masuk surga, berarti kita gagal mencapai tujuan kita. Sekarang Allah sedang buka peluang. Siapa yang mau masuk surga, Allah buka pintu sebesar-besarnya. Maka jangan sampai kita mengabaikannya. Mari, salah satunya adalah kita dengan mengisi 10 awal Zulhijjah ini, terutama 1-9 dengan berpuasa 9 hari kalau bisa. Kalau tidak ya memperbanyak hari-hari yang kita bisa 6 hari silahkan, 4 hari silahkan, 2 hari silahkan. Minimal kita tidak tertinggal puasa tanggal 9 Zulhijjah nanti, yang dinamakan dengan puasa Arafah. Ya, kalau kita berlebaran hari Kamis, maka kita bisa puasa Arafah tanggal 9, hari Rabu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, pahalanya mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Ibadah yang lain yang bisa kita lakukan adalah bertakbir, berzikir. Dan takbir di sini kata para ulama kita dibagi 2. Yang pertama namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini adalah takbir yang tidak diikat oleh waktu. Silahkan bertakbir kapanpun dan dimanapun, selama bukan di tempat-tempat yang diharamkan. Umpamanya di kamar mandi itu tidak boleh. Tapi kalau bukan tempat-tempat yang dilarang, ya di kantor, di rumah makan, ya di tempat kita sedang istirahat. Bahkan kata para ulama kita, manfaatkan 10 awal Zulhijjah ini, jangan diam. Duduk jangan diam. Gerakkan lidah kita, takbir, zikir, istighfar. Yang pertama namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini sebagian para ulama kita bisa kita mulai dari awal bulan Zulhijjah, dari 1 sampai 10. Ditambah nanti 3 hari tasyrik. Jadi takbir mutlak ini bisa kita lakukan dimulai dari tanggal 1 sampai 13. Para ulama kita mengatakan perintah bertakbir dimulai dari awal Zulhijjah itu terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ketika Allah mengatakan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia berangkat haji, kata Allah, ya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Manusia semua akan datang melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki, dengan menaiki unta-unta yang kurus. Seluruh manusia akan datang untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya kata Allah di Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat dari ibadah haji tersebut. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir, bertakbir di hari-hari yang ditentukan itu. Apa hari-hari yang ditentukan itu? Para ulama mufassirin mengatakan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Maka perintah bertakbir secara mutlak, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya silahkan masing-masing menggemakan takbir tersebut. Bisa dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28. Dan juga nanti kita disyariatkan juga meneruskan takbir kita sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sebagaimana Allah mengatakan, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah mereka berzikir,
Mereka bertakbir di hari-hari yang berbilang. Ini dalam Al-Baqarah ayat 203. Apa yang dimaksud dengan hari-hari berbilang itu? Sebagian para mufassirin mengatakan adalah maksudnya hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Maka takbir mutlak di awal Zulhijjah ini sudah bisa kita mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti dengan tanggal 13. Ya, berdasarkan Al-Hajj 28 dan Al-Baqarah ayat 203. Mari kita isi waktu-waktu kita dengan bertakbir. Selama bukan di tempat-tempat yang dilarang. Selama memang takbir kita itu tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Perbanyak takbir. Karena ini adalah ibadah yang mudah. Kalau bicara ya zakat, bicara ibadah-ibadah yang lain, mungkin sebahagian mengatakan saya tidak punya uang. Saya masih punya hutang, saya masih punya tanggung jawab yang lain. Tapi takbir tidak membutuhkan modal besar. Cukup membutuhkan lidah yang kita gerakkan dan kemauan kita untuk bertakbir. Maka insya Allah itu bisa menambah pahala kita. Dan juga ibadah lain yang juga tidak kalah penting, yang perlu kita perhatikan di bulan atau di awal bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan menyembelihlah. Maka sebagian para ulama kita mengatakan berkurban itu wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan wanhar, menyembelihlah. Asal dari perintah itu wajib. Meskipun sebagian para ulama kita menguatkan ya hukum dasar dari khutbah itu, kurban itu adalah sunnah muakkadah, tetapi tidak boleh diabaikan, terutama bagi kita yang memiliki keluangan waktu. Rasulullah menyebutkan, ya, meskipun sebahagian mendhaifkan hadis ini, tetapi ini juga menjadi peringatan. Man kana lahu sa'ah, atau kama qala Rasulullah, siapa yang punya kelebihan harta, walam yudhi, tapi tidak mau berkurban, padahal dia punya kelebihan harta, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Meskipun sebagian mendhaifkan ya hadis ini, tapi ini jadi peringatan betapa pentingnya berkurban tersebut. Bahkan para sahabat meriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan berkurban. Ini menunjukkan pentingnya ibadah kurban tersebut. Rata-rata biaya kurban kalau kita di Banda Aceh ini mungkin berkisar sekitar antara 2.500.000 sampai 3 juta. Ini saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua, terkhusus yang memiliki kelapangan uang, kelapangan harta, jangan pelit dengan 3 juta tersebut. Apalagi kalau sekarang kita melihat ya, sebagian yang punya mobil, kalau mobil-mobil baru katakan misalnya Innova Reborn, itu pajaknya saja setahun di atas 3 juta. Jangan sampai bisa bayar pajak mobil, tapi untuk berkurban dia mengatakan tidak ada uang. Padahal pajak mobil tiap tahun dia bisa bayar dengan harga yang lebih mahal. Jangan takut kalau kita bersedekah, apalagi kita memiliki keluangan harta. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Saba ya, mengingatkan kita, memotivasi kita. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, kalian sedekahkan karena Allah, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah akan ganti. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau seandainya sekarang Bapak Gubernur bersama kita dan Gubernur mengumumkan umpamanya, saya mohon setiap kita memasukkan uang 100.000 ke tabungan, ke kotak tabung, ke kotak infak. Nanti setelah sholat maghrib saya ganti. Saya yakin seluruh kita yang berada di sini akan berusaha untuk berinfak 100.000. Kenapa? Pak Gubernur yang minta. Yang kedua diganti kok nanti. Ini kalau yang bilang gubernur. Bagaimana kalau yang bilang Allah? Gubernur pimpinan kita di Aceh perlu kita hormati. Tapi Allah lebih dari gubernur yang memberikan kita segala-galanya. Ingat bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa izin Allah. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa punya pekerjaan, kita tidak bisa punya rumah, kita tidak punya apa-apa kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Ketika Allah mengatakan berkurbanlah, masihkah kita ragu? Masihkah kita pelit? Apalagi ketika kita memiliki keluangan harta. Di dalam hadis qudsi Rasul Allah ya berfirman,
Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, anfik ya bena Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis qudsi, bersedekahlah, keluarkan hartamu untuk kurban, untuk sedekah, membantu orang lain, maka aku akan menginfakkan, aku akan mengganti uang tersebut. Dan tentunya ganti dari Allah lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Mari sekali lagi, bagi kita yang memiliki keluangan harta, bagi kita yang sudah memang mengeluarkan uangnya untuk berkurban, berbahagialah. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita yang masih bertekad, masih ragu-ragu, putuskan keraguan, yakinkan 3 juta yang saya keluarkan, insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Akan Allah datangkan keberkahan bagi kerja saya, bagi harta saya, bagi hidup saya, dan akan menyebabkan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir, berkaitan dengan puasa Arafah atau berkaitan dengan Lebaran. Kebetulan kita sekarang sedang menghadapi perbedaan, terjadi perbedaan penentuan Idul Adha. Ya, pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adha tanggal 29 Juni, hari Kamis. Ya. Pemerintahan Saudi Arabia menetapkan Idul Adha hari Rabu tanggal 28 Juni. Ya, karena memang ketika hari Ahad kemarin dilakukan pemantauan hilal di Indonesia, maka tidak terlihat hilal ya dengan kasat mata. Maka pemerintah Indonesia memutuskan Zulhijjah dimulai dari hari Selasa, ya, dan akan 10 Zulhijjah pada hari Kamis ya, tanggal 29 Juni. Sementara di Saudi hari Ahad kemarin dilakukan pemantauan hilal dan terlihat. Maka pemerintahan Saudi memulai Zulhijjahnya hari Senin. Maka mereka nanti berhari raya hari Rabu. Ya, dan tentunya ini fenomena yang sedang kita hadapi, yang kita bisa sikapi secara bijak, bahwa perbedaan terbitnya hilal itu bukan perkara baru. Ini sudah pernah terjadi kalau kita baca literasi para ulama kita. Inilah kita dalam beragama, ya, ketika melihat terjadi perbedaan, maka kita hendaknya mengembalikan ya perbedaan-perbedaan atau ya ikhtilaf-ikhtilaf ini kepada para ulama kita. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, sedikit kita cerita tentang pernah terjadi perbedaan terbitnya hilal. Ini pernah terjadi pada masa sahabatnya setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini diceritakan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan beberapa perawi hadis yang lain. Kisah berkaitan dengan Ibnu Abbas dan juga salah seorang, ada yang mengatakan beliau sahabat, ada yang mengatakan beliau tabi'in, namanya Quraib. Ya, Quraib dan Ibnu Abbas tinggal di Madinah, Saudi Arabia sekarang. Ketika itu Quraib diperintahkan oleh Ummu Fadl untuk bertemu Muawiyah, khalifah atau presidennya kaum muslimin pada waktu itu. Dan Muawiyah karena pusat pemerintahannya di Syam, maka dia tinggal di Syam. Maka pergilah Quraib dari Madinah, Saudi Arabia, pergi ke Syam. Ngapain? Nemui Muawiyah, khalifah ya kaum muslimin ketika itu. Sampai di sana kebetulan ya Quraib berada pada akhir bulan Sya'ban. Maka pada hari Kamis sore mereka pun melihat hilal. Ternyata terlihat hilal di Syam. Maka malam Jumat mereka sudah mulai masuk Ramadan. Hari Jumat mereka sudah puasa. Setelah itu Quraib pun kembali ke Madinah. Dulu belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Kapan kembali ke Madinah? Dia melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Madinah, ya, mungkin setengah bulan lebih ya, karena perjalanan kaki naik unta. Akhirnya sampai di Madinah, Quraib ditanya oleh Ibnu Abbas, "Wahai Quraib, kapan orang Syam melihat hilal?" Kata Quraib, "Kami melihatnya pada sore hari Kamis, pada malam Jumat. Maka kami mulai berpuasa pada hari Jumat." Quraib nanya, "Wahai Ibnu Abbas, kapan Madinah lihat hilal?" "Kami melihatnya sore Jumat." Artinya hari Sabtu kami baru mulai puasa. Jadi di Syam hari Jumat mulai puasa, di Madinah mulai puasanya hari Sabtu. Ini terjadi perbedaan, sama seperti sekarang. Ya, Saudi ngelihat hilal pada hari Ahad, maka hari Senin sudah masuk 1 Zulhijjah. Indonesia tidak ngelihat hilal. Ya, lihat hilalnya kapan? Hari Senin, hari Selasa baru masuk 1 Zulhijjah. Sehingga nanti di Saudi hari rayanya hari Rabu, di Indonesia hari rayanya hari Kamis. Ini suatu hal yang fenomena yang pernah terjadi,
ya, dan bisa disikapi secara bijak. Berkaitan dengan perbedaan terbitnya hilal ini, para ulama kita secara umum terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan kalau terlihat hilal di satu negeri, maka semua negeri ikut. Ya, ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, ya, hitunglah awal bulan tersebut dengan melihat hilal. Kalau ada satu negeri lihat hilal, maka negeri lain ya ikut kepada negeri tersini. Seperti ini kejadiannya di Saudi terlihat hilal, di Indonesia belum lihat hilal. Maka pendapat yang pertama mengatakan kita ikut di mana hilal itu tersebut terlihat. Ya, kita ikut pemerintah Saudi. Kenapa? Di sana terlihat hilal. Ini pendapat yang pertama. Dan ini diakui oleh sebagian ya para ulama kita. Maka nanti ada yang berlebaran hari Rabu. Ya, menurut pendapat yang pertama ini, maka Saudi hari Rabu karena di sana terlihat hilal duluan, berarti kita lebarannya hari Rabu. Ya, puasa Arafahnya berarti hari Selasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan masing-masing negeri atau masing-masing negara berdasarkan hilal masing-masing. Seperti yang terjadi pada Ibnu Abbas dan Quraib tadi yang disebutkan oleh Imam Muslim. Ya, maka kita menurut pendapat yang kedua ini, Saudi berlebaran hari Rabu, ya silahkan, karena mereka melihat hilal hari Senin, ya sudah masuk. Sementara kita belum lihat hilal, kita lihatnya hari Selasa, maka kita berlebarannya hari Kamis, tidak menjadi masalah. Ya, bahkan sebagian pendapat para ulama kita menguatkan hendaknya kita mengambil pendapat yang kedua tanpa menyalahkan pendapat yang pertama. Ini adalah masalah yang ijtihadiyah yang masing-masing para ulama kita punya pendapat. Ya, tidak perlu diributkan. Yang perlu kita tahu itu adalah apa dasar masing-masing. Ya, setelah itu silahkan ambil pendapat yang lebih kita yakini, yang lebih kita rasa lebih kuat. Ya, tapi pendapat yang kedua ini menurut sebagian pendapat para ulama kita, ketika kita dianjurkan mengikuti hilal masing-masing, apalagi ketika pemerintah kita sudah memutuskan kapan lebaran, hari Kamis. Ya, maka ketika kita berlebaran hari Kamis, kita berlebaran bersama pemerintah, Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi Allah, patuhi Rasul, dan juga ya patuhilah ya para pemimpin kita selama bukan dalam ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Ada kelebihan di sini. Juga kaidah kata para ulama kita, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah, keputusan hakim itu memutuskan perbedaan-perbedaan. Di Indonesia sekarang terjadi perbedaan. Ada yang mau hari lebarannya hari Rabu, ada yang mau lebarannya hari Kamis. Pemerintah katakan kita lebaran hari Kamis. Maka sebaiknya kita mengikuti ya berlebaran bersama pemerintah tanpa menyalahkan ya pendapat yang pertama, karena juga itu ya dibenarkan ya oleh para ulama kita. Tetapi ketika kita mengikuti pemerintah, ya maka akan lebih terjadi persatuan ya kaum muslimin. Intinya jangan sampai kita ribut dalam masalah berlebaran ini. Masing-masing memiliki pendapat dasar-dasar. Ya, yang lebih terpenting dari itu adalah bagaimana kita bisa menghidupkan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Demikian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa dimudahkan menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini dan hari-hari yang lain dengan ketaatan kepada Allah, dan kita dijauhkan dari bermaksiat kepada Allah, dan kita diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan oleh Allah kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.